Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Maria Prudensiana Ledamuga. Saya merupakan salah satu dosen di program studi akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yakni Akuntansi Keuangan Menengah 1. Mata kuliah ini berbobot 3 SKS dengan kode mata kuliah EBAKU 12303. Mata kuliah ini membahas tentang konsep dasar penerapan standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia. Kajian akuntansi keuangan menengah 1 meliputi konsep dasar dan tujuan pelaporan keuangan, kerangka konseptual laporan keuangan, peran sistem informasi akuntansi, kas, piutang, persediaan, aset tetap, baik aset tetap berwujud maupun aset tetap tidak berwujud, nilai waktu uang, serta aplikasinya dalam konteks bisnis. Tujuan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami, menerapkan standar akuntansi keuangan dalam pencatatan transaksi keuangan serta dapat menyusun laporan keuangan secara profesional, akuntabel, etis, dan sesuai dengan kompetensi akuntan yang diharapkan. Dalam mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 ada 5 CPL yang diturunkan dalam 5 CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar dan standar akuntansi keuangan berbasis SAK. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan standar akuntansi keuangan dalam pencatatan transaksi keuangan entitas bisnis. Yang ketiga, mahasiswa mampu menyusun laporan keuangan entitas bisnis sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis transaksi bisnis dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Yang kelima, mahasiswa mampu menunjukkan sikap profesional, akuntabel, dan etis dalam menyusun laporan keuangan. Kemudian dari 5 CPMK diturunkan dalam 14 sub CPMK yang akan disajikan dalam 16 pertemuan, di mana pertemuan 8 akan dilaksanakan ujian tengah semester dan di pertemuan 16 akan dilaksanakan ujian akhir semester. Model pembelajaran yang digunakan dalam mata kuliah ini yakni case based learning, problem based learning, direct instruction, discovery learning, dan collaborative learning. Kemudian untuk metode pembelajaran digunakan diantaranya ceramah, tanya jawab, studi kasus, diskusi kelompok, dan presentasi kelompok. Untuk sistem penilaian menggunakan 6 komponen penilaian terdiri atas. Yang pertama, aktivitas partisipatif dengan presentasi 25%, studi kasus dengan presentasi 25%, tugas dengan presentasi 10%, kuis dengan presentasi 10%, UTS dengan presentasi 15%, dan UAS dengan presentasi 15%. Selanjutnya, untuk penugasan mandiri, penugasan kelompok maupun kuis serta rubrik penilaiannya sudah tercantum di dalam RPS yang sudah dibagikan kepada mahasiswa pada pertemuan pertama saat kontrak kuliah dan dapat diakses di sistem informasi akademik dan non-akademik
Universitas Nusa Cendana atau yang lebih dikenal dengan nama Siadik Mona. Berikut ini saya akan menyajikan video kegiatan belajar mengajar dalam mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1 pada pertemuan 10 dengan materi kas dan setara kas. Sub CPMK, mahasiswa mampu memahami konsep kas dan setara kas, menjelaskan pengendalian internal kas, menerapkan rekonsiliasi bank dan jurnal penyesuaiannya, serta menyajikan kas sesuai PSAK dengan sikap teliti, disiplin, dan tanggung jawab. Dalam pertemuan ini menggunakan metode pembelajaran problem-based learning, direct instruction, discovery learning, dan collaborative learning. Metode pembelajaran yang digunakan dalam pertemuan ini meliputi ceramah, tanya jawab, latihan soal, dan diskusi kelompok. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Ibu. Hari ini kita mulai mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah 1. Sebelum kita mulai kuliah, satu orang berdoa. Silakan Elis maju ke depan. Baik, Ibu dosen dan teman-teman semua, sebelum kita memulai proses pembelajaran kita dengan mata kuliah Akuntansi 1, marilah kita mempersiapkan hati dan batin kita untuk memulai doa. Izinkan saya memulai doa ini dengan agama dan kepercayaan saya, yaitu Kristen Katolik. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita absensi dulu. Ini sudah masuk pertemuan yang ke-10. Jadi kita masuk dengan materinya kas ya. Tujuan dari pembelajaran kas ini untuk menjelaskan definisi kas dan setara kas, kemudian mengidentifikasi komponen kas dan bukan kas, kemudian menjelaskan bentuk pengendalian internal atas transaksi kas, kemudian yang keempat melakukan pencatatan kas kecil menggunakan metode tetap dan metode fluktuatif. Kemudian yang kelima ini melakukan rekonsiliasi bank. Yang keenam menyajikan kas dalam laporan kondisi keuangan sesuai dengan PSAK. Mungkin kita kuis dulu ya. Di sini ada berapa jenis laporan keuangan? 5. Angkat tangan dulu, silakan Elis. Baik Ibu, untuk jenis laporan keuangan tersendiri ada dari 5 ini. Yang pertama, apa yang mana nih? A 6 jenis, kemudian 7 jenis, C 8 jenis, yang ke D 5 jenis. D 5 jenis. C 5 jenis. Kenapa? Ya baik, 5 jenis ini terdapat laporan posisi keuangan, yaitu laporan neraca, kemudian ada laporan laba rugi, laporan ekuitas, laporan arus kas, dan CLK atau catatan laporan keuangan. Oke, jadi tuh di sini kas merupakan aset yang paling liquid dan digunakan sebagai media standar untuk pertukaran serta untuk mengukur dan mencatat item-item lain. Kenapa dia paling liquid? Oke, yang pertama paling gampang diubah atau di-convert menjadi uang. Kemudian apalagi? Nilainya tetap, kan tidak berubah. Contohnya April punya uang 100.000, berarti yang uang merah itu yang 100.000 itu tetap 100.000, ya kan? Kemudian dia perubahannya ini tidak dipengaruhi oleh biaya lain, ya kan? Total dia tetap mau 100.000 ya 100.000. Ini kita tentang kas. Kemudian yang berikutnya adalah setara kas.
Jadi komponen dalam neraca yang pertama itu kas, karena dia yang paling liquid tadi, karena dia mudah diubah menjadi uang tunai. Dia nilainya tetap. Kemudian posisi yang berikutnya adalah setara kas. Dia sama seperti kas. Kenapa? Di sini adalah investasi jangka pendek yang sangat liquid dan mudah dikonversikan menjadi kas, serta memiliki jatuh tempo dalam waktu dekat, sehingga tidak ada risiko yang signifikan apabila terjadi perubahan suku bunga. Kenapa? Di sini kenapa dikategorikan investasi yang seperti apa? Yang kurang dari 3 bulan atau sama dengan 3 bulan. Nah, itu masih dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Misalnya Britney punya deposito di bank dalam jangka waktu 1 bulan, berarti Britney bisa dikategorikan sebagai setara kas. Tetapi kalau Britney punya deposito itu dia ambil yang 6 bulan, berarti ini bukan setara kas lagi. Seperti itu, beda. Beda Tadi kan yang sempat tanya, kas ini maksudnya akun apa? Kita lihat, kita ingat kembali kemarin. Kalau yang masuk di dalam laporan posisi keuangan dia tergolong akun real, ya kan, dia akan dibawa ke periode berikutnya. Kemudian yang ada di laporan laba rugi itu akun nominal. Sampai sini paham? Kita ingat kembali. Kemudian di sini kriteria menurut CSKK dapat segera dikonversikan menjadi kas. Kemudian risiko perubahan ini tidak signifikan. Kemudian jatuh tempo kurang lebih 3 bulan. Jadi kan dia tidak mungkin 6 bulan. Kemudian bukan untuk investasi jangka panjang atau untuk tujuan selain manajemen kas. Sampai sini paham? Lanjut di sini komponen kas ini bisa dilihat masing-masing. Oke, kenapa? Kita lihat di sini yang pertama tadi uang tunai yang ada di tangan, kemudian saldo rekening giro, kemudian cek yang belum disetorkan. Nah ini contoh dia termasuk kas atau setara kas. Kemudian yang bukan kas dia depositonya lebih dari 3 bulan. Kemudian cek kosong, kemudian rekening yang dibatasi penggunaannya. Oke, kita lanjut ya. Ini sudah tahu dia punya contoh. Selanjutnya ada namanya cek mundur. Ya, cek mundur ini tidak bisa dikategorikan sebagai kas. Selanjutnya, karena kas itu sangat liquid, jadi kita butuh pengendalian, ya kan? Kenapa? Karena tadi kas, tadi dia mudah dikonversi menjadi uang tunai. Kemudian dia itu mudah dipindah tangankan, ya kan? Misalnya Kitty punya uang di laci, kan bisa diambil, ya kan? Diambil hari ini, misalnya di dalam laci ada 500.000, kalau awal yang lain bisa bawa keluar dari ruangan ini, berarti kan dia mudah dipindah tangankan. Nah, jadi di sini kenapa? Karena dia mudah dipindah tangankan, kita harus melakukan namanya pencegahannya. Tujuan dari pengendalian kas ini untuk mencegah penyalahgunaan kas. Misalnya Kitty tadi, uangnya Kitty ada di laci, tidak tahu nanti kawannya Kitty ambil, ya bisa jadi ambilnya untuk tujuan yang lain, tidak untuk kegiatan operasional perusahaan. Misalnya langkah-langkah yang pertama untuk pengendalian kas ini, yang pertama pemisahan fungsi, otorisasi, pencatatan dan penyimpanan. Jadi ada pemisahan fungsi. Jadi fungsi keuangan sama fungsi akuntansi berbeda. Jadi yang terima uang sama yang catat itu harus berbeda. Tidak mungkin sama-sama. Sampai sini paham? Kemudian harus didokumentasikan. Kenapa didokumentasikan?
Jadi kita harus mencatat dia, kemudian kita harus simpan buktinya, ya kan, didokumentasikan. Kemudian kas ini harus dilakukan namanya pemeriksaan atau namanya istilahnya dalam akuntansi namanya kas opnam. Jadi ini pemeriksaan kas. Jadi hari ini di tangan kita ada berapa nih? Nah, misalnya ada 1 juta atau 2 juta. Kemudian ternyata dalam 1 hari ini dikeluarkan uang, misalnya untuk belanja A, B, dan C itu 300.000. Apakah uangnya itu masih sama tidak? Oke, misalnya di sini ada 1 juta, kemudian ternyata di tangan itu hanya misalnya 600.000, berarti kan ada sesuatu ya. Nah, ini kan tidak ada catatan, sedangkan pengeluaran kita ini adalah 300.000. Kemudian di sini kita lakukan namanya rekonsiliasi bank secara terpisah. Secara lagi ternyata masih ada ya, masih belum ngantuk. Ya. Kemudian kita berikutnya kita omong namanya kas kecil. Kas kecil ini uang tunai yang disediakan untuk membayar pengeluaran rutin yang nilainya relatif kecil. Ya. Jadi misalnya Awan punya uang ada 1 juta. Jadi punya usaha nih, Awan bagi. Oke, untuk dalam 2 minggu ke depan Awan kasih untuk beli, misalnya untuk beli konsumsi snack ya, seperti itu. Jadi untuk dalam 2 minggu ke depan Awan sudah kasih nih pengeluarannya Awan misalnya. Jadi Awan kasih keluar untuk kas kecilnya, ambil di bank, dia kasih keluar. Ini untuk saya simpan nih buat untuk saya jaga-jaga bila ada pengeluaran nih yang tak terduga, untuk yang sifatnya memang operasional tapi tidak terlalu ya, yang tidak perlu harus ke bank untuk kita ambil lagi uang. Jadi sisipkan uang misalnya 1 juta untuk bayar konsumsi, kemudian mungkin ada ongkos transportasi yang tidak perlu harus ambil uang ke bank, yang jumlahnya cuma yang relatif kecil. Selanjutnya di sini untuk kas kecil ini ada 2 metode. Yang pertama metode tetap atau impres. Jadi bagaimana metode tetap ini? Jadi dia merupakan metode pembukuan kas kecil di mana rekening kas jumlahnya kecil dan selalu tetap. Dia pasti di awal kita buat kas kecil jumlahnya misalnya 1 juta ya 1 juta, 2 juta ya 2 juta, seperti itu. Tapi langkah-langkahnya bagaimana? Karakteristiknya di sini ya ada 3. Jumlah kas kecilnya itu pasti tetap. Kemudian pada saat transaksi misalnya ada kasih keluar konsumsi tadi, kayak Awan beli konsumsi 300.000 dari uang 1 juta tadi, itu tidak dicatat pada saat penggunaan. Nanti pada saat pengisian kembali ini baru dicatat. Oke, bagaimana? Kita lihat contoh soal ya. Yang pertama di sini ada PT Indo Trading melakukan pembentukan dana kas kecil senilai 25 juta pada 1 Mei 2024. Bagaimana? Di sini pada saat dia pembentukan kita catat. Di sini ada kas kecil sebesar 25 juta di debit, kemudian yang di kredit kas di bank karena kita ambilnya kas yang ada di bank ya. Sebesar 25 juta. Kita lanjut ke rekonsiliasi bank. Kenapa dibutuhkan rekonsiliasi bank? Ini disusun untuk mengungkapkan penyebab terjadinya perbedaan kesalahan atau ketidakberesan dalam catatan yang ada di bank maupun di perusahaan. Jadi di catatan di bank ini berbeda dengan catatan yang ada di perusahaan. Kita lihat perbedaannya karena apa? Ini ada banyak hal. Yang pertama, misalnya ada suatu setoran yang dilakukan mendekati akhir bulan atau namanya setoran berjalan atau akhir bulan. Misalnya Britney ke bank
Di situ dia antar uang di akhir Mei. Ternyata datangnya itu jam 3 sore. Ya kan, banknya sudah tutup. Mereka terima, tetapi nanti akan dicatatkan besok harinya, tanggal 1 Juni. Seperti itu. Jadi ini walaupun di bukunya Britney itu di buku perusahaannya Britney bahwa saya sudah setor uang, tapi kan belum sampai di bank. Nah, ini namanya setoran dalam perjalanan. Selanjutnya kita langsung ke contoh soal. Ya, jadi di sini akuntannya dia telusuri. Akuntannya itu ditemukan ada beberapa perbedaan. Yang pencatatan di bukunya perusahaan dan di banknya. Yang pertama, ternyata ada pelunasan piutang usaha oleh salah satu debitur yang langsung ditransfer ke rekening bank tanpa menginfokan ke bagian keuangan perusahaan. Berarti debiturnya itu sudah kirim nih ke rekening perusahaan, tetapi perusahaan ini belum tahu, ya kan, bahwa ada uang masuk senilai 60 juta. Jadi kita catat, berarti karena perusahaan ini belum tahu, berarti di sini kita catat di bukunya perusahaan. Berarti ada piutang usaha, ya toh? Ada piutang usaha. Piutang usaha ini senilai berapa tadi? 60 juta. Kemudian ini yang pertama yang ditemukan sama si akuntan. Kemudian yang kedua, terdapat pendapatan bunga senilai 2 juta ya, ini 2 juta ya. Dan beban admin bank itu termasuk kesalahannya. Admin bank sebesar 500.000 yang belum dibukukan oleh akuntan perusahaan. Berarti di sini ada pendapatan bunga ya. Kalau kita lihat, kita buka buku tabungan kita kan, di situ ada bunga, karena tidak tahu. Setelah kita print dulu baru kita tahu bahwa ada bunga ya, pendapatan bunga. Jadi bertambah ada pendapatan bunga karena di bukunya perusahaan, kan? Jadi kita tambah ada pendapatan bunga. Pendapatan bunga tadi senilai 2 juta. Kemudian ada beban admin, ya toh? Nah, admin bank karena ini kan pengurang uang kan? Senilai 500.000 admin senilai 500.000. Selanjutnya kita lihat yang ditemukan ada cek yang diterima oleh perusahaan sebagai pelunasan piutang usaha sebesar 20 juta yang tidak bisa dicairkan karena saldo debitur tidak memenuhi. Ya, berarti kan perusahaan itu dia ada terima uang, ada terima cek, tetapi dia sampai ke bank ternyata cek itu tidak bisa dicairkan. Nah, ini namanya cek kosong. Nah, jadi kita tadinya dia sudah tambah di buku di catatan dia bahwa dia terima uang 20 juta. Kemudian di sini dia berarti harus dikurangkan di dia punya buku. Jadi di sini ada cek kosong. Berikutnya, terdapat setoran uang tunai perusahaan ke bank sebesar 15 juta pada akhir bulan dan belum masuk rekening orang. Nah, yang tadi terdapat setoran uang tunai seperti tadi, Britney ke bank, dia datang terlambat kan jam 3, dicatat di hari berikutnya. Berarti ini namanya setoran dalam perjalanan. Di buku perusahaannya Britney sudah catat, tetapi di bank belum dicatat. Jadi ditambah di sini adalah setoran dalam perjalanan. Kemudian di sini catatan yang berikutnya yang ditemukan akuntannya, terdapat cek yang dikeluarkan perusahaan untuk membayar
utang usaha supplier yang belum dicairkan sebesar 23 juta. Jadi dia punya utang ke supplier, dia bayarnya tidak pakai uang tunai, dia bayarnya pakai cek. Tetapi ini cek ini belum dicairkan, sehingga di sini sebagai pengurang. Ya, jadi cek yang belum gimana? Karena di sini di bank sudah catat nih ada 23 juta yang dikasih kan, tetapi ternyata kan tidak, belum dicairkan. Jadi di sini kita tulis namanya cek yang beredar. Senilai berapa? Oke, silakan hitung totalnya berapa. Bukan 450.000 atau 500.000, tetapi 491.500.000. Sampai sini sudah paham? Paham. Oke. Masing-masing untuk kelompok silakan diskusi. Di sini soalnya tentang kas kecil menggunakan metode tetap atau inverse. Yang sudah selesai kelompok yang mana? Yang ini saya di depan Nona nih. Sudah dulu nih. Nah, silakan. Beda jawabannya sama. Jadi di sini yang kita catat, karena tadi metode inverse itu kan pada saat menentukan yang kita catat ada kas kecil sebesar 1 juta dan di debit yang dikredit adalah kas sebesar 1 juta. Nah, kemudian pada saat transaksi ini tidak dicatat, hanya yang dicatat pada tanggal 28 Februari pada saat pengisian kembali. Dan utang untuk April. Demikian kuliah hari ini. Satu orang pimpin doa, silakan. Baik, Ibu dosen dan teman-teman, sebelum kita mulai kegiatan perkuliahan pada hari ini, karena kita menghadap Tuhan dalam doa dan izinkanlah saya memimpin doa ini dengan acara kepercayaan saya, yaitu bersama kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Kasih semua.